1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Math people. Salam Math mood ya. Tetap jaga moodnya buat belajar matematika. Oke, jangan mumet buat belajar matematika ya, tapi Math mood, oke. Nah, kemarin kakak udah bahas tentang UTBK. Nah, hari ini kita mau bahas lagi tentang soal-soal TPS UTBK. Tapi yang kemarin itu bentuk-bentuk gambar, sekarang kita ambil yang contoh soal bentuk cerita ya. Jadi biar kalian itu bisa mentranslate bahasa matematika ke bahasa kita, atau dari bahasa kita ke bahasa matematika. Oke, Math people? Oke, sebelum aku mulai, klik like dan juga subscribe-nya dulu. Kemudian kalian bisa komen di bawah kalau ada yang belum ngerti, atau bisa DM aku di Instagram di @yeyensuratofficial. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas, oke? Hari ini kita kenalan sama Pak Momon, oke ya? Pak Momon itu dia punya sapi, sapinya banyak, oke ya? Dia itu mau masukin 5 ekor sapi ke setiap kandang yang dia punya. Tapi konsekuensinya dia butuh 6 kali lebih banyak kandangnya dibandingkan kalau misalnya dia itu masukin 7 ekor sapi buat setiap kandangnya. Logis dong? Kalau misalnya sapi yang dimasukin itu semakin banyak dalam satu kandang, berarti kan semakin irit kandangnya, ya nggak? Gimana nih Kak caranya ngerubah dari bahasa soal itu ke bahasa kita? Terus abis itu kita bisa tahu deh persamaan matematikanya. Kita lihatnya gini, Math people. Pak Momon di sini kan punya 2 opsi nih ya. Dia itu mau masukin per kandangnya 5 atau per kandangnya tuh 7. Tapi setiap pilihan dia ada konsekuensinya. Apa nih Kak? Kalau misalnya dia itu mau masukin per kandangnya 7, berarti kan dia cuma butuh sejumlah kandangnya aja. Tapi kalau misalnya dia mau masukin 5 ekor untuk setiap kandangnya, berarti kandangnya perlu ditambah 6 kandang lagi Kak. Oke? Nah, di situ aja udah jelas kita punya 2 persamaan loh. Gimana Kak caranya? Ya udah, kita misalkan dulu, misal nama sapinya, total sapinya itu X. Total sapi. Berarti kakak punya persamaan 1 itu akan sama dengan 5 dikali sama K plus 6. Oke? Persamaan kedua itu kakak punya 7 kali K aja. Gimana kalau misalnya kalian punya 2 persamaan kayak gini, buat nyelesainnya dapetin variabel K-nya gimana? Ya udah kan tinggal dilangsungin aja. 5 kali K plus 6 sama dengan 7K. Ya toh? Kan sama-sama X. Nah, berarti tinggal dicari aja nih Kak. 5-nya main dulu kali pelangi, kayak materi aljabar yang udah aku jelasin sebelumnya ya, di video aku yang sebelumnya. Nah, berapa berarti hasilnya? 5K plus 30, oke ya. Nah, sama dengan 7K yang punya rumah. Terus kita mau cari K-nya jadi berapa Kak? Ya udah 5-nya, kan dia tuh punya variabel K, berarti aslinya rumahnya dia tuh nggak di situ, rumahnya di belakang, suruh aja dia pulang, ya nggak? Berarti jadi 7K min 5K, kan kalau dia pindah ruas yang tadinya plus jadi min, oke ya? Sama dengan berapa Kak? 30. Berarti K-nya berapa Kak? K-nya jadi 15 dong. Nah, udah gampang nih kalau udah ketemu K-nya. Tinggal kita pinjem aja salah satu persamaan, mau yang atas atau yang bawah. Yang bawah aja ya biar gampang ya. Kakak punya X sama dengan 7K. Sedangkan kita punya informasi dari soal bahwa K-nya itu adalah 15. Berarti X-nya akan sama dengan 7 dikali sama 15. Berapa? 105 ekor sapi. Gampang deh dapet tuh jawabannya A. Oke? Gitu doang kita kenalan nih sama Pak Momon. Paham ya Math people ya? Jadi kalian fokus buat cari cara gimana kalian itu bisa mendapatkan bahasa kalian sendiri kalau misalnya ada soal matematika. Oke? Nah Math people, karena yang tadi udah ketemu, udah gampang banget kan kalian ya, udah bisa mentranslate bahasa matematika ke dalam bahasa kita. Nah sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Biasanya ini pakai kayak titik koordinat sama persamaan garis gitu ya. Jadi di situ dia bilang bahwa titik yang pertama pada koordinat A, 3 dan titik yang kedua itu di koordinat A-2, B plus 1 itu terletak pada satu garis lurus. Garisnya apa Kak? Garisnya adalah 2, X sama dengan Y plus 7.
Oke, nah di sini kita diminta untuk cari nilai B-nya. Mana B? Ini nih. Dia ada di koordinat berapa sih sebenarnya gitu ya? Nah, gampang aja nih Math People nih. Kamu kan punya nih ya koordinat. Kalau misalnya koordinat, kamu bilanglah koordinatnya itu A,3 yang ini nih. Berarti kan ini jadi X-nya, yang ini jadi Y-nya dong. Nah, berarti kan kalau misalnya kayak gitu tinggal dimasukin aja ya. Berarti 2 dikali X-nya diganti apa nih? A, ya kan? Sama dengan Y-nya diganti angka 3 plus 7. Berarti berapa nih, Kak? 2A sama dengan 10. Ya enggak? A-nya berapa berarti? 5 lah. Udah ketahuan A-nya 5. Ya enggak? Sekarang kita rubah ke koordinat yang kedua. Koordinat yang kedua bilang kalau X-nya itu pada titik A-2. Tadi kan A-nya kita udah dapet, ya nggak? Berapa A-nya berarti? 5 kan? 5 min 2 berapa? 3. Terus, koordinat yang Y di titik Y-nya ini adalah B plus 1. Oke, berarti kita akan cari persamaan di garis ini yang koordinatnya itu 3, B plus 1. Sama kayak tadi, nanti kita bisa dapat nilai B-nya. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Berarti kan kita punya 2 dikali sama nilai X-nya. X-nya berapa? 3. Sama dengan Y-nya. Y-nya siapa? B plus 1. Kemudian ditambah tuh 7. Oke? Berarti kita punya 6 sama dengan B plus 1 plus 7. Dibuka kurung boleh dong? Ya nggak? 1 plus 7 jadi berapa? 8. Oke? Berarti B-nya min 2. Paham nggak? Gampang banget nih B-nya. Oke? Nah, tapi kayaknya ini optionnya ini salah ya. Optionnya ini tadi yang soal 1 kayaknya. Oke ya, berarti kalau misalnya ada soal kayak gini, kita bisa dapat nilai B-nya akan sama dengan 2. Checklist. Gampang? Nah, lanjut aja ke soal yang ketiga. Lah, kok soal TPS ada soal kayak gini ya? Ini gampang banget sumpah. Jadi di sini kalian tinggal cari faktor kesamaannya aja kan. Berarti kalian punya berapa nih? 5,055 ini kan dibagi sama 2,022. Lihat aja pola bilangannya tuh udah sama. Kalau misalnya kalian sama-sama bagi ribuan, ya nggak? Sama-sama dibagi misal 1000, 1011, pasti bisa dong, ya nggak? Kalau bisa kan berarti dia jadi kecil kan, jadi kayak perbandingan 5 sama 2 gitu kan. Ya udah tinggal 5 bagi 2 berapa? 2,5. Menurut aku sih cuma gitu doang jawabannya, D. Ya nggak? Oke, people, nggak usah lama-lama. Lanjut ke nomor 4. Nah, di sini ada istilah hipersonik. Istilah hipersonik ini digunakan untuk menyebutkan suatu kecepatan yang nilainya itu 5 kali dari kecepatan suara kita. Kamu dengar suara aku toh? Nah, kalau hipersonik itu 5 kali lebih cepat daripada yang aku omongin ini. Oke? Nah, ambang batas untuk suatu benda bergerak dalam kecepatan hipersonik itu sekitar 1,05 km per detik. 1,05 km per detik. Catat dulu. Ingat ya, kakak tuh kalau ngerjain tangannya langsung jalan. 1,05 km per second. Oke, yang ditanya adalah berapa kilometer per jam. Oke, analisis dulu soalnya. Ini kalimat yang pertama ini cuma informasi tambahan guys. Kalian jangan terpaku sama 5-nya ini, biarin aja. Dia cuma mau ngasih tahu kalau ada namanya istilah hipersonik, yaitu yang kecepatannya 5 kali dari kecepatan suara. Ngono tok. Di sini kita tuh ditanya, kalau misalnya dari kilometer per second ini mau dirubah ke kilometer per jam, tuh caranya ya apa gitu loh. Gampang toh? Ya udah tinggal dirubah aja kan. Kan kilometernya udah kilometer. Ya udah toh, tinggal fokus ke second ke jam. Second ke jam tuh berapa? 3600 ya kan? Berarti tinggal dikali aja 1,05 dikali sama 3600. Wes ngono tok. Ini nolnya coret, komanya mundur, berarti jadi 105 kali 36. Biro, cepet aja guys. Ini 100 dikali 30, pasti depannya 3000 tuh. Kira-kira kalau misalnya yang ini dikali sama yang tengah ini kemungkinan lebih dari 3000 enggak? Enggak, berarti kisaran 3000-an. Yo wes ini yang C. Kalau mau cara tepatnya udah kalian aja 3780. Gua gampang guys, gitu doang. Jadi kalau ada soal agak menurut kalian tuh
membingungkan, ojo pusing dhisik. Yo, jangan pusing dulu, diperhatiin dulu baik-baik dia itu maunya apa. Oke? Lanjut guys, gak usah lama-lama. Sekarang lanjut ke nomor 5, masih soal cerita ya, karena tadi kita fokus soal cerita. Ini optionnya gak usah dilihat lah ya. Ini dari orang ini. Ini coret aja. Anggaplah ini soalnya esai gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Di sini kamu intinya punya mobil. Mobil apalah terserah kamu pengennya apa, gitu. Nah, terus diisi pakai bensinnya itu 10 galon. Oke, sebelum dia berhenti di SPBU. Oke nggak tuh? Nah, kemudian dia itu punya 6 galon bensin. 10, terus habis itu diisi lagi berapa? 6 galon. Ya nggak? Kalau misalnya pas udah diisi itu ternyata masih kurang 4 galon, maksudnya masih kayak kosong gitu, 4 galon, berarti kan kita dapetinnya total tangkinya itu akan berapa? 20 loh. Oke, berarti kita punya total tangkinya akan jadi 20. Nah, karena yang dicarinya itu apa? Persentase toh. Kalau persentase tuh kita tulis dulu. Tadi kan kita punya pas berhenti itu punya 10 galon. Dari total keseluruhan yang udah kita hitung berapa? 20 galon, ya tah? Pas udah punya perbandingan kayak gitu, suruh cari persentasenya, yuk gampang pelajaran SD ini, tinggal dikali 100%. Sama dengan berapa? Ini 5 tuh, 50%. Gampang jawabannya, pokoknya nanti ada option 50%. Oke? Kita lanjut lagi ya, math people, ke nomor 6. Ya, aku jadi alim gini. Nah, jadi kalau misalnya mau ngerjain nomor 6, baca dulu soalnya, oke ya. Ada pekerja A. Pekerja namanya si A, oke ya. Itu dia, kakak tuh kebiasaan kalau ngerjain soal harus coret-coret. Si A ini, dia itu mengecat dinding, waktunya berapa? 4 jam. Ngecat 4 jam ya, satu dinding ya. Terus, habis itu, si B, yang namanya B ini, Bambang. Bambang. Nah, si Bambang ini ngecat dinding 3 jam waktunya. Wes, lebih cepetan si Bambang ya. Karena si A itu ngerjain 4 jam buat satu dinding, ya weh. Terus si B juga, si Bambang itu ngerjain satu dindingnya itu butuh waktu 3 jam. Kira-kira kalau misalnya mereka dikasih proyek bareng terus ngerjain satu dinding ini kelar berapa lama? Gimana Kak nyari-nyarinya Kak? Yuk, gampang ya. Kan di sini kan dia punya 4 jam buat satu dinding, berarti perbandingannya berapa? Nah, berarti gimana nih? Ya udah, tinggal kalau misalnya kalian nggak ngerti coba gambar dindingnya aja dulu. Kalian punya dinding, ya toh? Terus si A itu ngerjainnya 4 jam, berarti sejamnya dia akan berapa? Bagi 4 toh? Ini 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Oke? Berarti kalau misalnya 1 jam itu dia nyelesain berapa? Cuma 1/4 dinding. Oke? Nah, si B, si Bambang ini, dia mau ngerjain temboknya, dindingnya itu kalau ngecat. Jadi berapa? 3 jam doang. Berarti temboknya dibagi 3 toh? Ya nggak? 1 jam, 1 jam, 1 jam. Berarti kalau misalnya 1 jam itu dia nyelesain berapa? 1/3. Kalau ngerjain bareng-bareng gimana Kak? Ya udah tinggal ditambahin. Kan tadi punya berapa? Aku ganti warna hijau ya. 1/4 ditambah 1/3. Nah, nggak tahu kebangetan. Berapa? 7/12 ya. Samain penyebutnya dulu, baru nanti pembilangnya disamain sesuai dengan perubahan penyebut. Habis itu baru ditambahin. Masa kayak gitu nggak tahu ya? Oke. Tapi yang ditanya tadi apa? Kan 3 jam, 4 jam. Oke? Berarti dia butuh 4 jam, terus 3 jam. Ya nggak? Terus habis itu butuh 12 jam, bro. Jangan selesai dulu. 12 jam. 12 jam nanti dapatnya itu tuh 7. Nah, mereka itu nantinya akan bisa menyelesaikan 12 jam untuk 7 tembok. Kalau misalnya mau disederhanain berarti berapa jam, Kak? Ya udah tinggal dibagiin aja, 12 dibagi 7 akan jadi 1,7 jam. Akan jadi 1,7 jaman lah kira-kira ya. Tapi di situ optionnya itu pecahan, berarti ya udah 12 jam untuk 7 tembok, ya toh? 12 jam untuk 7 tembok yang D. Gimana? Gampang toh? Soal terakhir buat kalian.
Biar kalian itu kalau misalnya ngerjain soal cerita tuh gak ambiar gitu ya, biar lebih mateng. Nah, nomor 7 ini dia bilang ada pengendara A. Oke, pengendaranya si A tadi ya, yang dia jago ngecat tembok itu. Si A itu lah hijau lagi. Gimana sih kakak? Oke. Nah, si A ini dia pergi dari kota Z. Oke. Kecepatannya berapa kak? Kecepatannya 60. Wah. Kemudian 1 jam lagi, oke, rentang waktu 1 jam, si Bambang nyusul. Si Bambang ini nyusul, kecepatannya berapa kak? Kecepatannya 80 km per jam. Kalau misalnya dengan kecepatan 80 ini, apakah si Bambang nantinya akan bisa menyusul si A dalam waktu 2 jam? Gimana yuk? Ya udah, kita cari dulu kecepatannya. Pokoknya kita modelkan ya, kita rubah dari kalimat kata-kata itu jadi kalimat kita sendiri. Atau sebaliknya, kalau misalnya diperlukan persamaan matematis, pakai persamaan matematis. Oke ya? Ya udah, ini mah gampang. Si A ini ya, jam pertama, jam kedua, jam ketiga, oke ya? Jam pertama itu kecepatannya 60. Oke? Ditambah 60 lagi, ditambah 60 lagi. Ya enggak? Berarti selama 3 jam itu berapa dia? 6 kali 3 berapa? 180 toh. Nah, sedangkan si B, si Bambang ini sok-sok nyusul ini ngapain dia? Si Bambang ini yang pertama, jam pertama itu dia kecepatannya masih 0. Kan dia masih di rumah, ya nggak? Dia siap-siap dulu, ya kan? Jam kemudian, ya nggak? Terus kecepatannya dia langsung ngebut 80 tambah 80, piro? 160 dah. Berarti sisanya kira-kira dia nyusul gak nih kalau kecepatannya kayak gini? Ya enggak toh ya. Beda 20. Pengendara B belum berhasil menyusul dengan jarak keduanya adalah 20. Yang B bebek. Oke? Gampang teman-teman. Soal-soal TPS UTBK segitu aja dulu. Jadi biar kalian itu ada gambaran bahwa kalau ngerjain soal cerita itu kalian harus gimana. Oke, semoga kalian bisa paham dan semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya Math People. Salam Math Mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.